Laga pramusim adalah waktu untuk mencoba hal-hal baru. Mungkin itu adalah rencana Erik ten Hag selama ini. Manchester United dijadwalkan mulai memainkan pertandingan pramusim pada awal Juli. Dengan tidak adanya Anthony Martial yang belum pulih dari cedera yang dideritanya pada akhir musim sebelumnya, Marcus Rashford masih dalam liburan, dan tidak ada pemain baru di penyerang tengah. Seseorang harus bermain di tengah ketika United memulai pramusim di Oslo. Maka dicobalah Jadon Sancho, pemain sayap 77 juta pound yang ditandatangani dari Borussia Dortmund pada musim panas 2021 sebagai pemain nomor 9 palsu, atau istilahnya false number 9. Sancho tidak pernah bersinar sebagai penyerang sayap tipe mepet garis. Dia adalah tipe pemain sayap yang lebih baik, dengan bek sayap yang melakukan gerakan overlap untuknya. Dia melakukan beberapa penampilan terbaiknya di Jerman, saat bermain lebih ke dalam sebagai pemain nomor 10 double, dalam formasi yang mengedepankan bek sayap di Dortmund. Perjuangan Sancho di posisi nomor 10 dinilai baik, dan Erik ten Hag percaya bisa mendapatkan penampilan terbaik darinya. Ten Hag percaya Sancho akan lebih baik bermain di tengah lapangan, mungkin sebagai pemain nomor 10. Hanya ada dua masalah menempatkan ia sebagai nomor 10. Yang pertama, disitulah Bruno Fernandes bermain, dan musim ini sepertinya Ten Hag lebih menyukai formasi 4-3-3, yang bahkan tidak menampilkan nomor 10. Maka muncullah ide Jadon Sancho sebagai pemain nomor 9 palsu. Sancho memulai peran di posisi striker dalam pertandingan pramusim pertama United melawan Leeds. Dia akhirnya memulai 3 dari 5 pertandingan pramusim United dalam peran tersebut, bermain di tim yang diisi dengan pemain akademi, cadangan, serta pemain pilihan pertama. Sancho tidak terlihat buruk dan mencetak gol kedua United melawan Arsenal. Meskipun semua ini datang dengan peringatan bahwa ini adalah pertandingan pramusim. Ten Hag seperti biasa menjadi penggemar pemain nomor 9 palsu. Dia sangat ingin Anthony Martial bermain di posisi itu sepanjang tahun lalu. Dia dijadwalkan untuk memulai musim sebagai striker pilihan pertama sebelum mengalami cedera, tetapi kembali ke tim setiap kali dia pulih. Dia bahkan dipilih ketika hanya setengah fit untuk memulai derby Manchester, sebuah keputusan yang pada akhirnya lebih merugikan daripada menguntungkan. Ten Hag juga menggunakan winger sebagai penyerang nomor 9 palsu selama waktunya di Ajax. Penyerang nomor 9 palsu tidak seharusnya menjadi pencetak gol utama, melainkan seseorang yang memfasilitasi serangan itu. Ada dua alasan untuk menggunakan penyerang nomor 9 palsu. Yang pertama adalah menciptakan ruang bagi pemain sayap untuk berlari di belakang. Dengan menurunkan striker ke lini tengah, harapannya adalah salah satu bek tengah mengikutinya, membuka ruang bagi pemain sayap untuk menyerang. Tapi posisi ini sekarang jauh lebih umum daripada 10 tahun yang lalu. Tim lawan lebih siap untuk menanganinya. Apa yang terjadi jika bek tengah membiarkan striker turun ke lini tengah? Disitulah keterampilan Sancho sangat berguna. Jika tidak ada bek tengah yang mengikuti Sancho ketika dia turun ke lini tengah, United sekarang akan memiliki lini tengah 4 orang, dan melebihi jumlah lawan mereka di lini tengah. Dan itu adalah si pemain yang unggul di ruang sempit. Seseorang yang dapat dengan mudah menangkap operan, dan jika tidak ada seorang pun mengawalnya, berbalik ke depan dan mulai berlari ke arah pemain bertahan. Ini adalah keahlian Sancho. Dia tumbuh di ruang sempit dan merupakan mesin kreatif dengan bola. Musim lalu hanya Bruno Fernandes yang memiliki progres bola lebih banyak per 90 untuk United. Sancho terbagi antara passing progresif dan membagi bola. Di akhir tur Amerika klub, United mampu menyelesaikan penandatanganan striker Denmark, Rasmus Højlund. Mengingat usia pemain berusia 20 tahun itu, United jelas tidak akan memberinya beban berat. Rencana A adalah di beberapa titik dalam waktu dekat Rasmus Højlund akan memimpin barisan United.
Jika terjadi cedera atau hanya demi rotasi, MU memerlukan rencana B, yaitu gagasan Sancho sebagai penyerang nomor 9 palsu. Memainkan Sancho sebagai penyerang nomor 9 akan membuat pemain sayap United, Rashford dan Antony, fokus pada serangan. Kiper Manchester United, Matej Kovar, sekarang menarik minat Aston Villa untuk mengontraknya, di tengah masa depan Dean Henderson yang masih belum jelas. Tom Heaton yang dikaitkan keluar dari klub, dan ada desas-desus seputar kiper Jepang, Zion Suzuki. Surat kabar Ceko melaporkan bahwa Kovar saat ini berlatih sendiri di Republik Ceko setelah Erik ten Hag memilih untuk tidak membawanya dalam tur United di Amerika. Sparta Praha sangat ingin meminjam Kovar lagi setelah musim yang sukses di sana musim lalu, tetapi United telah memilih untuk menjualnya. Sparta pun berpaling dan mengontrak kiper Denmark, Peter Vindal Jensen, sebagai gantinya. Aston Villa sekarang dianggap tertarik, tetapi itu berarti Kovar akan bersaing dengan Emiliano Martinez dan Robin Olsen. Klub Spanyol, Cadiz, dan Hull City tertarik pada kesepakatan pinjaman. Kovar tampil dalam pertandingan persahabatan pramusim melawan Leeds United dan Lyon. Ia benar-benar bermain bagus. Pemain berusia 23 tahun itu sangat menarik dengan kemampuannya menguasai bola, membuatnya ideal untuk gaya permainan Erik ten Hag. United mungkin menyukai Suzuki, tetapi Kovar memiliki lebih banyak pengalaman dan tampaknya menjadi cadangan yang lebih dapat diandalkan pada tahap perkembangannya ini. Kovar tampaknya sangat cocok untuk bekerja di belakang Andre Onana dan belajar dari Tom Heaton. Sementara itu, Sheffield Wednesday resmi mengontrak bek Dishon Bernard dari Manchester United. Pemain berusia 22 tahun itu datang ke Hillsborough dengan kesepakatan transfer permanen. Setelah mengembangkan kemampuannya di Chelsea dan Manchester United, Bernard memulai karir mudanya di Chelsea sebelum pindah ke Manchester United pada usia 16 tahun. Dia melakukan debut seniornya untuk Setan Merah di babak grup Liga Eropa melawan Astana. Bernard menghabiskan 6 tahun di Old Trafford, di mana dia memperoleh pengalaman tim utama yang berharga selama masa peminjaman di ketiga divisi EFL bersama Salford City, Hull City, dan Portsmouth. Dia telah mendapatkan 4 caps untuk Jamaika setelah melakukan debutnya melawan Qatar pada bulan Juni. Bernard juga menjadi bagian dari skuad terakhir untuk Piala Emas CONCACAF 2023. Menurut Daily Mail, Manchester United kini sedang dalam proses untuk mengamankan jasa gelandang Southampton, Romeo Lavia. Pemain berusia 19 tahun itu menjalani musim yang mengesankan bersama The Saints setelah pindah dari Manchester City tahun lalu. Remaja tersebut membuat dampak yang signifikan selama 34 penampilannya untuk Southampton musim lalu. Terlepas dari penampilan mengesankan Lavia, klubnya terdegradasi setelah hanya mendapat 6 kemenangan di Liga Premier. Klub mencari bayaran sebesar 50 juta pound untuk talenta muda tersebut, tetapi mereka harus membayar Man City 20% dari biaya transfer karena klausul penjualan dalam kontrak Lavia. United harus menghadapi persaingan ketat dari Liverpool yang secara aktif mengejar talenta muda sepanjang jendela transfer musim panas. Dengan fokus sekarang beralih ke penguatan lini tengah, para penggemar United sangat menantikan perkembangan lebih lanjut di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda itu. Kepergian gelandang potensial seperti Scott McTominay, Fred, dan Donny van de Beek membuat akan ada slot kosong untuk gelandang dan gaji yang baru. Dana yang dihasilkan dari penjualan mereka dapat berkontribusi untuk mengakuisisi Lavia. Namun, dia mungkin tidak datang dengan harga murah, hampir 2 kali lipat dari harga Sofyan Amrabat. Southampton mengantisipasi minggu yang sangat penting dalam mengejar Lavia, karena Liverpool juga bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Klub asuhan Jurgen Klopp menjual Jordan Henderson dan Fabinho ke Arab Saudi, sekarang memiliki dana untuk mencaplok bintang Belgia. Selain Pool, Chelsea juga mengincar gelandang muda tersebut. Mungkin ada perubahan pada rencana transfer klub jika mereka gagal mengikat Amrabat, tetapi saat ini,
sepertinya mereka sudah mendapatkan gelandang bertahan target utama mereka. Di awal jendela, dirumorkan Erik ten Hag tertarik untuk mendatangkan bek tengah. Nama Kim Min-jae serta Axel Disasi banyak dikaitkan, dan belakangan Jean-Claire Todibo. Sekarang, Everton dikabarkan menawarkan bakat muda terbaik mereka, Jarrad Branthwaite, agar MU bersedia mendiskon harga Harry Maguire. Everton menyadari para pemandu bakat MU menyaksikan sejumlah laga di mana sang bek tengah bersinar saat dipinjamkan ke PSV Eindhoven musim lalu. Branthwaite adalah pemain yang memiliki semua syarat untuk mencapai level tertinggi. Di dalam rencana Sean Dyche, Maguire bisa membentuk kemitraan padu dengan James Tarkowski yang berpengalaman, yang merupakan salah satu pemain menonjol Everton di Goodison Park musim lalu. Apakah The Blues bisa menyelesaikan kesepakatan untuk pemain berusia 30 tahun itu masih harus dilihat, tetapi dia bisa menjadi tambahan yang sangat bagus untuk skuad Everton. Sementara, Tottenham telah menyatakan mereka bersedia menjual Harry Kane ke Bayern Munich, tetapi menginginkan bayaran yang tinggi sebagai striker yang terbaik di Inggris. Perwakilan raksasa Jerman telah meninggalkan London tanpa menyetujui biaya yang diminta Tottenham untuk striker Harry Kane, dengan Tottenham hanya menginginkan 100 juta pound untuk striker dan kapten mereka. Kane berada dalam 12 bulan terakhir dari kontraknya, dan tidak memiliki niat untuk memperpanjangnya pada tahap ini. Di sisi lain, dia tidak akan memaksa pindah musim panas ini jika tidak ada klub yang mampu berusaha sekuat tenaga untuknya. Bayern telah menjual Sadio Mane kepada Al Nassr dengan bayaran sekitar 32 juta pound dan menciptakan ruang untuk kedatangan Harry Kane. Pemimpin Tottenham, Daniel Levy, hanya memiliki 12 bulan tersisa dalam kontrak Kane yang membuat risiko kehilangan dia secara gratis. Manchester United tertarik, namun tak sudi membayar sebesar itu untuk pemain dengan 1 tahun sisa kontrak.